Selanjutnya kita ke pembicara kedua yang juga tak kalah hebatnya, Bapak Dr. Andes Faisal Saleh MAK. Selamat siang Pak. Beliau adalah pemilik PT Tirta Arsanta Hot Spring Resort Sentul Bogor, Melting Pot Cafe dan Trekking Station Sentul Bogor. Nah, sebelum mendengarkan paparan dari Bapak Faisal, mari kita jalan-jalan dulu nih ke wilayah Sentul nih yang belum pernah ke Sentul nih, melihat apa usahanya Pak Faisal. Monggo, ini tepatnya di Sentul ya. Can't take it back, but we could freeze this frame. It could stay the same. Some things don't last, but take up time and space. Let it be your face. I wanted to pick me off my feet, ripping my heart off of my sleeve, even if it's for a night. Wanna believe that gravity never get hold of you and me. Yeah, I'm faded in this fantasy. Yeah, we could fade. Yeah. So come on over, pull me closer. Ya, cukup. Itu usaha yang dijalankan oleh Pak Faisal. Ini maaf ya, bukan iklan gitu ya, tapi paling tidak kita berwisata dulu lah biar nggak jenuh. Nah, selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Faisal untuk menyampaikan paparannya dengan tema mindset dan peluang menjadi wirausaha muda, khususnya buat para mahasiswa. Kami persilakan Pak Faisal. Oke, selamat pagi menjelang siang. Terima kasih kepada Pak Didin sebagai moderator. Saya sudah diberi kesempatan untuk kontribusi sesuatu ke dalam webinar ini. Nah, juga kepada Pak Sagoro Darmawan, saya sebut selanjutnya dengan Mas Dharma aja. Nah, iya Pak, setuju Pak. Dan juga kalau seandainya udah melihat mungkin Pak Indra juga, Yahya Uno,
dan terutama kepada Pak Prof. Suharyadi yang sudah tadi meledek sedikit, tapi sebetulnya saya terima kasih. Saya ini kan manula. Manula itu saya sekarang dikawinkan, diajarkan dengan anaknya. Artinya saya disuruh tetap muda. Jadi terima kasih Pak Suharyadi. Mudah-mudahan saya akan berkawan selanjutnya dengan Pak Dharma. Karena saya juga sudah mulai males berkawan sama yang tua-tua. Kira-kira gitulah. Tolong sampaikan Mas Dharma ya. Mudah-mudahan Bapak juga segera muda lagi. Siap, Pak. Ya. Siap, Pak. Terus kepada Pak Hasan juga, tadi ada Pak Margono dan pimpinan yang lain dan semua staf Undira. Dan juga kepada para peserta webinar ini, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan ikut sistematikanya Mas Dharma. Karena biasanya yang muda itu yang benar. Jadi saya mulai dengan background. Saya terenyuh dengar riwayat hidupnya Mas Dharma yang sempat di Australia, balik lagi, nggak cocok lagi. Kok ya persis kayak saya ya? Tapi saya nggak akan buka di sini. Mungkin Mas Dharma bisa nanya ke bekas pacar saya, bagaimana saya dulunya. Itu 11-12 sama Mas Dharma. Sekolah nggak pinter, nakal. Intinya begitulah. Ya, kita tutup aja bahwa nanti Mas Dharma kalau ketemu Ibu biar cerita. Jadi mungkin waktu Mas Dharma ketemu saya, frekuensinya sama, jadi nyambung. Makanya kemarin begitu, ini Mas Dharma yang minta, aku langsung mau lagi. Padahal selama ini nggak mau, aku nggak bisa, nggak mau. Oke. Terima kasih, Pak. Saya setuju dengan pendapat Mas Dharma tadi bahwa sebaiknya kita berwira swasta itu jangan langsung setelah lulus sekolah wira swasta. Bisa. Tapi panjang dan kebentur-benturnya lama, Mas Dharma. Tapi kalau kita kerja dulu, Satu, kita belajar kepada perusahaan di mana kita bekerja. Pasti banyak yang bisa kita pelajari. Kedua, network. Di pekerjaan itu kita banyak teman, kenal sana, disuruh sana sama perusahaan, kita kenal orang ini, orang itu. Sehingga network kita akan sudah mulai terbina. Ketiga, kalau namanya usaha nggak pakai modal, mungkin 1-2 ada ya, tapi rasanya nggak mungkin. Karena itu pada saat kerja itu kita membuat tumpukan modal kalau mungkin. Jangan nyuri, tapi ditumpuk dikit-dikit. Caranya gimana? Hidup sederhana. Nggak usahlah kita pakai baju yang bermerek ya, perlu di Bandung aja lah. Sama-sama juga, sepatu di Cibaduyut juga sama juga, kira-kira gitulah. Kita pupuk modal, yang bahasa kerennya itu apa namanya? Capital formation, kata bahasa orang-orang pintar tuh Pak. Jadi menurut saya, ya kita harus bekerja dulu. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, maksimum 5 tahun. Menurut saya, 5 tahun. Oke, nah setelah itu kita baru mulai. Dan di dalam perjalanan kita, waktu kita jadi karyawan, kalau bisa setiap apa yang kita alami, apa yang kita lihat, proses bisnis kita ini sudah, proses berpikir secara bisnis harus dijalankan. Saya ambil contoh yang supaya konkret adalah kalau kita tugas keluar pulau gitu ya, kita naik pesawat. Itu kalau kita pas kosong karena hari kerja, penumpangnya hanya ada 5-10 lah. Nah itu kalau orang yang tidak
pengen jadi wira swasta, dia akan dengan nyamannya dia tidur. Enak, bisa tidur. Tapi saya harapkan kita jangan begitu. Kita berpikir, ini kosong. Kalau seandainya saya datang ke perusahaan penerbangannya, kalau ini saya beli, bisa nggak dengan diskonnya berapa? Mungkin 40%, mungkin 50%, tergantung itu. Kita bisa, itu peluang bisnis. Jadi peluang bisnis di setiap kita lihat, di setiap kita diskusi, itu dicerna, diproses di pikiran, seandainya saya pengusaha, baru seandainya itu. Nah, itu kita ambil. Nah, kalau kita sudah terlatih berpikir itu, walaupun hanya di dalam pemikiran, mudah-mudahan setelah nanti Anda jadi wira swasta, Anda akan menjadi wira swasta yang cepat mengambil opportunity yang datang. Jadi sejak sekolah pun seharusnya sudah. Jadi proses komersial, proses di dalam pikiran kita itu harus jalan. Tapi belum menjalankan, baru proses saja di pikiran kita. Nah, saran saya setelah Anda 5 tahun, nah barulah Anda melakukan atau terjun ke dalam usaha. Selamat datang Pak Indra Cahaya Uno. Selamat datang Pak Indra. Nah, oke, tadi background-nya itu. Nah, saya akan cerita bahwa saya ini adalah pengusaha manula atau perusahaan telat, Mas. Tapi untungnya bukan kue. Kalau kue telat, gosong ya Bu. Nah, ini enggak. Saya baru mulai usaha sekitar umur 60-an. Jadi setelah saya pensiun, saya di rumah. Cuman tengok-tengok aja di rumah. Istri saya masih kerja, anak-anak saya udah kerja semua. Sampai istri dan anak saya ngomong, Bapak sekarang dikit-dikit marah. Karena stres, Mas. Biasa di pekerjaan dulu penuh pekerjaan dan nggak sempat mikir yang macam-macam. Sekarang semua dipikir. Lihat pojokan belasan rumah kotor, marah. Ada listrik nggak berfungsi, marah. Sampai akhirnya istri dan anak-anak saya bilang, udah deh Pak, Bapak di atas saja deh. Ngopi-ngopi, ada gubuk di tempat yang tadi itu, ada gubuk satu aja Mas. Udahlah Bapak di sana aja deh, daripada marah-marah, pulang malam. Nah, saya duduk di sana, seharinya akhirnya berkembang. Saya duduk di satu gubuk di tanah yang tadi Bapak-Bapak lihat, saya merenung. Saya pernah ingat zaman dulu itu ada sinetron yang namanya itu sinetron Lost Man. Mungkin ada yang ingat, mungkin yang Mas Dharma belum ada kali. Nggak tahu Pak. Lost Man Pak Broto, ingat nggak Mas? Ada yang ingat Bu? Itu ada satu Lost Man yang kampung, di situ dilola semua oleh sanak saudaranya. Hanya saya bikin Mas. Cuman 2 saya bikin. Ya kalau nggak laku saya pakai sendiri aja lah, tidur di sini aja saya. Ternyata 2 hari setelah selesai, malah belum selesai waktu itu, ada orang datang, Pak ini disewain nggak Pak? Nah, boleh juga. Berapa Bu biasanya Pak? Ya, masuklah. Jadi sebetulnya sejak itu terus saya lakukan itu Mas prosesnya. Sampai jadi 3, jadi 4, jadi 5, jadi 6, berkembang, ya jadi seperti sekarang. Jadi saya setuju sama Mas Dharma bahwa kesempatan bisnis itu kadang-kadang datangnya itu kebetulan aja. By accident lah kalau itu dia bilang. Jadi memang nggak ada, jarang sekali orang yang bisnis di awal ya. Di awal bisnis bahwa itu direncanakan pakai konsultan, pakai survei pasar, enggak. Biasanya gitu, kebetulan aja ada teman, ada ini yang aja, ada tempat. Oke, saya kira udah cukup ini background saya, cuman saya mau
bukan tip ya, kalau tip itu kan kalau seolah-olah saya udah ahli. Cuman ada pesan aja, dari pengalaman saya ini ada pesan. Bahwa kalau kita mau ngambil bisnis, atau memilih karena beberapa opportunity, untuk di awal pilihlah yang Anda senang. Misalnya anak-anak muda baru lulus, senang otomotif. Ya kalau memang dilihat bahwa otomotif itu prospektif, dan dia suka, kerjakan itu. Jadi artinya kita harus mengambil cepat keputusan. Apa yang Mas Dharma tadi bilang? Cepat ambil. Harus diputusin. Apa gagal, apa enggak, nanti aja. Yang penting kita udah hitung semua, in the end gagal, ya nggak apa-apa. Ya, jadi kita harus cepat mengambil keputusan. Karena kesempatan itu tidak datang 2 kali. Nah, kedua, cari bisnis-bisnis yang belum banyak, Mas. Harus unik. Jadi jangan jangan latah. Kalau orang ini ikut semua. Nanti bisnis ini ikut semua. Jadi harus carilah yang unik, yang tidak banyak. Ya seperti saya waktu mendirikan di sana, waktu saya mulai melakukan itu, teman-teman saya datang, lu gila, lu siapa yang mau datang? Listrik belum ada waktu itu di sana kan. Tapi saya yakin, karena jaraknya, faktor utama adalah jarak hanya 60 km dari Jakarta. Dan orang Jakarta punya daya beli yang cukup. Terus, pesan saya yang kedua, kita jangan cepat putus asa. Mas, seperti cerita Mas Dharma tadi, nggak mudah. Hancur dulu, ini dulu. Ya memang itu, tapi jangan putus asa. Tapi bukan berarti bahwa udah abis-abisan, udah nggak punya apa-apa, tetap mau jalan terus, nggak juga. Cepat. Ada satu solusi, yaitu cut loss menurut orang-orang pintar. Jadi udah nggak usah mikir yang sudah hilang, cut loss aja dulu. Kita mikir lagi, apa lagi nih? Jangan pernah putus asa, tapi tidak dalam satu tempat aja. Kalau memang udah nggak bisa lagi, ya udah, kita cari alternatif lain. Nah, kita harus berusaha menjadi orang yang cerdas. Artinya apa? Ya pada ujungnya kita berpikir di dalam bisnis itu, di samping ada banyak teori-teori yang bisa kita baca dari beliau-beliau yang pintar-pintar, tapi sebetulnya ujungnya itu, kalaupun ada teori, ada beberapa teori, kita milih yang mana. Akhirnya sebetulnya akal sehat kita aja, Mas. Jadi kita harus pakai akal sehat kita. Atau disebutkannya common sense lah ya. Udah. Karena memilih teori-teori oleh beliau-beliau pemikir-pemikir itu kan kadang-kadang macam-macam, kadang-kadang bertentangan teorinya. Jadi harus kita punya minimal punya kecerdasan untuk memilih teori mana yang akan kita ambil. Terus selanjutnya, masalah waktu. Hati-hati, waktu itu ada 2 pengertian. Jadi maksud saya, kita manfaatin semaksimal mungkin waktu yang kita punya. Dalam arti kata konsentrasi. Karena jangan buang-buang waktu maksud saya. Karena kalau kita usaha rugi, kita bisa recovery. Dengan usaha lagi, kerugian itu nanti kita tutup dengan keuntungan yang akan datang. Tapi kalau waktu nggak bisa diganti, Mas. Kita lepas, udah nggak bisa. Udah lewat. Kalau kita rugi sekarang,
besok kita untung, kita tutup kerugian kita. Tapi kalau waktu nggak bisa. Sekali lewat, ya udah, selesai kita. Terus ketepatan waktu ngambil tindakan. Itu juga masalah waktu juga. Jadi maksud saya gini, kalau kita mau naik kereta, jangan kereta lagi jalan kenceng. Kita kebanting. Semua orang usaha ini ikut semua. Padahal orang-orang itu udah maju semua. Kita ngikutin, kita nggak jadi apa-apa. Kita cari sesuatu yang baru. Jadi kereta yang kita bisa naik kereta yang lagi berhenti atau lagi jalan pelan-pelan, Mas. Belum banyak. Masuklah ke bisnis itu. Tapi kalau sudah ramai, orang-orang sudah pada maju, kita ikut-ikut, nah kita nggak dapat apa-apa. Izin Pak, 2 menit lagi. Oh ya, terus, nah ini, kalau usaha itu nggak ada kesulitan, pasti ngalamin kesulitan. Tapi kesulitan itu yang harus dihadapi, bukan untuk kita jadi berhenti. Itu aja. Kesulitan itu pasti muncul. Usaha apa aja berkali-kali kesulitan akan timbul. Berikutnya, kalau kita usaha, kita harus membuat produk kita, sistem kita itu, kita harus patuh kepada pasar. Jangan maunya kita. Kan kita jualan. Enggak, menurut gue bagusnya begini. Nggak bisa. Ikuti pasar kayak maunya apa sih? Karena itu bagusnya untuk mengetahui kemauan pasar, pelaksanaan, membangun bisnis kita itu secara bertahap. Di dalam proses itu nanti kita tanya ke pasar. Ini cocok nggak? Ini kurang apa? Jadi pendapat pasar yang kita pakai untuk mengembangkan usaha kita. Saya kira begitu Pak ininya, karena waktunya biar bagi. Jadi kira-kira intinya itulah. Saya nggak bisa memberikan kiat karena memang saya bukan ahli di dalam bisnis, tapi paling nggak yang saya alamin itu. Akhirnya sekali lagi terima kasih kepada Undira, pimpinan dan karyawannya atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.